Shalom anak-anak hebat semua, apa kabar kalian pada hari ini? Pasti sehat, pasti luar biasa ya. Nah hari ini anak-anak kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan masuk dalam bab yang ke-11 ya, bab yang ke-11. Nah untuk sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih buat pagi hari yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di dalam pembelajaran kami agar kami boleh mengerti apa yang dijelaskan oleh guru kami ya Tuhan. Berikan kami kecerdasan, kepintaran agar kami juga semakin mengerti akan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami Tuhan anak yang takut akan Tuhan dan juga anak yang mau dengar-dengaran akan orang tua kami ya Bapak. Tuhan Yesus, berkatilah juga orang tua kami yang bekerja maupun yang mendampingi kami belajar. Kiranya kesehatan dan juga berkat yang sempurna Tuhan berikan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran yaitu bab yang ke-11 tentang kuasa Allah atas keterbatasanku. Kalian buka buku paket kalian di halaman 89. Kuasa Allah atas keterbatasanku. Kita akan baca ya. Persilakan bacakan, kalian tolong perhatikan buku paketnya. Yang pertama kita akan belajar karunia Allah cukup bagiku. Karunia Allah cukup bagiku. Pada waktu Yosua berperang di dekat Gibeon, ia menghadapi Adoni Zedek, raja Yerusalem, yang bersekutu dengan 5 raja yang lain. Yosua menyerang mereka secara tiba-tiba. Tuhan mengacaukan pasukan raja-raja itu sehingga mereka mundur. Dan pada waktu raja-raja tersebut melarikan diri, Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Setelah itu Yosua berbicara mohon kepada Tuhan di hadapan orang Israel. Matahari berhentilah di atas Gibeon, dan kau bulan dan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai Yosua dan pasukan Israel memenangkan perang tersebut. Alkitab mencatat inilah satu-satunya peristiwa di mana matahari dan bulan berhenti ya. Jadi ada ya cerita tentang matahari dan bulan berhenti dalam kitab Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Apa yang dilakukan Tuhan bagi Yosua dan bangsa Israel adalah keajaiban untuk menunjukkan karunia Allah atas umatnya. Jadi dilakukan Allah itu bukan sekedar untuk bergaya-gaya, bukan, tapi ingin menunjukkan bahwa itu semua adalah sebuah keajaiban yang adalah karunia Allah yang untuk menolong umatnya, sehingga Yosua bisa membawa bangsa Israel gitu ya. Nah, ia menolong mereka memenangkan peperangan demi namanya. Demi nama siapa? Demi nama Allah. Karunia-Nya cukup memenuhi apa yang diperlukan Yosua dan pasukan Israel. Jadi cukup kasih karunia Tuhan dengan memberikan bahwa Allah menunjukkan keajaiban dengan memberhentikan matahari dan bulan ya. Oke. Pernahkah kamu mengalami sakit dan terbaring di tempat tidur tak berdaya? Apa yang kamu pikirkan saat itu? Pada waktu itu Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Nabi Yesaya diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada Raja Hizkia. Sampaikanlah pesan terakhir pada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. Hizkia merasa sedih, ia meratap memohon kepada Allah. Maka Allah memberikan karunia-Nya kepada Raja Hizkia. Umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Allah adalah sumber kehidupan. Karunia-Nya cukup bagi Raja Hizkia. Dalam 2 Raja-Raja 20 ya. Jadi pada saat Raja Hizkia sakit, dia terbaring sakit, dia sedih. Dia memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Nah Tuhan Allah tidak hanya memberikan kesembuhan kepada Raja Hizkia, tapi sebuah keajaiban, sebuah anugerah kasih karunia Allah kepada Raja Hizkia. Raja Hizkia diberikan umur berapa tahun lagi? Iya benar, 15 tahun diperpanjang umurnya Raja Hizkia. Allah luar biasa, cukup kasih karunia Allah kepada Raja Hizkia dengan menyembuhkannya. Bukan hanya menyembuhkan, tapi memberikan umur yang panjang sampai 15 tahun ya. Itu dia. Rasul Paulus sangat giat mengabarkan Injil. Ia mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia membiayai pelayanannya sendiri. Ia seorang rasul yang besar. Banyak orang yang bertobat melalui pelayanan Paulus, tapi Paulus juga mempunyai keterbatasan.
Ia berseru kepada Allah untuk mengangkat keterbatasan tersebut. Tetapi Allah memandang hal itu perlu agar Paulus tidak menjadi sombong. Keterbatasan membuat Paulus selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Sekali lagi memang perlu sebutkan ayat firman Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ku di sini adalah Allah ya. Cukup kasih karunia Allah bagi kita manusia. Sebab justru kita dalam kelemahan, kuasa Allah menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Seperti Paulus. Paulus adalah seorang tukang tenda ya. Dia tukang tenda, dia pelayanan, setelah dia bertobat dia pelayanan. Nah dia selain sebagai seorang rasul yang besar, dia juga seorang tukang tenda. Dia membiayai pelayanannya sendiri. Dia tidak minta-minta kepada jemaat, aku mau pelayanan ke sana, ke sini bagi dong, aku dibekalin dong makanan, tidak. Tapi Paulus adalah seorang rasul yang besar, seorang juga yang ulet, yang giat bekerja. Dia tahu dia adalah manusia terbatas. Dia selalu menyerahkan keterbatasannya kepada Allah, agar Allah yang campur tangan dalam keterbatasannya. Jadi apa yang dikerjakan Paulus selalu berhasil. Karena apa? Karena dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kenapa Tuhan tidak mau mengangkat keterbatasannya Paulus? Karena Allah tahu bahwa ketika kita di tengah-tengah keterbatasan, disitulah saat kita datang kepada Allah. Disitulah saat kita merendahkan diri di hadapan Allah, berseru kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Jadi hidup kita selalu bergantung dan berserah kepada Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan kita berserah diri kepada Tuhan saja. Jadi tidak sombong ya. Wah, aku kan bisa. Coba Paulus dibiayai sama jemaatnya. Jemaatnya membiayai, dia tidak akan bersyukur kepada Allah, tidak akan berseru kepada Allah. Kenapa? Wah, aku kalau mau pelayanan ke Galatia, ada jemaat yang ini yang membiayain aku. Dia tidak akan berserah kepada Tuhan. Tapi ketika dia membiayai pelayanannya sendiri, dia tahu bahwa bagaimana dia harus bekerja, menghasilkan duit, dia pelayanan luar biasa. Jadi tengah-tengah keterbatasan Paulus, dia merendahkan diri, menyerahkan hidupnya kepada Allah ya. Begitulah dengan hidup kita ya sayang ya. Oke. Banyak pencobaan dan tantangan. Kasih karunia Allah cukup meskipun Paulus mengalami banyak pencobaan dan tantangan. Allah memberikan keterbatasan kepada manusia, ingat ini, agar manusia tidak menjadi angkuh dan sombong. Manusia menerima karunia Allah, cukup bungkut hidupnya di hadapan Allah. Jadi ketika kita adalah manusia terbatas, kita sadar bahwa kita butuh Allah. Jadi membuat kita tidak sombong, tidak angkuh. Dan manusia menerima karunia Allah itu cukup untuk hidupnya. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah ya. Oke, luar biasa Allah. Ketika kita punya keterbatasan, dia terus memperlengkapi hidup kita ya. Yang kedua kita akan belajar. Aku kuat karena Allahku. Aku kuat karena siapa? Karena Allahku ya. Petrus dan Yohanes ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara. Mereka tidak berdaya. Saat itu mereka hanya berdoa dan memuji-muji Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes pasrah, tidak dapat berbuat apa-apa, Allah menunjukkan kuasanya. Ia mengirim malaikatnya untuk melepaskan Petrus dan Yohanes dari penjara. Kebebasan dan keberanian mereka memberitakan Injil datangnya dari Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Dalam pelayanannya, Paulus mengalami berbagai-bagai pencobaan dan tantangan. Meskipun ada permohonan yang tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah tetap memberikan kekuatan untuk menanggungnya. Sehingga Paulus dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ulangi sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Artinya apa? Paulus dapat melakukan segala sesuatu karena Kristus telah melakukannya untuk Paulus. Jadi ingat, ketika kita sadar bahwa kita lemah, kita tahu Allah turut bekerja. Karena segala perkara dapat kita tanggung itu di dalam Tuhan.
yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu, Kristuslah yang melakukannya untuk kita, sama seperti Paulus. Artinya Paulus dapat melakukan segala sesuatu karena Kristus yang telah melakukannya untuk Paulus. Jadi bukan karena kekuatan kita sendiri kita bisa kuat, kita bisa sampai hidup saat ini, bisa sampai melakukan segala kegiatan kita. Kayak Mem April bisa bekerja, kalian bisa melakukan tugas-tugas sekolah kalian dan kegiatan kalian. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena kekuatan daripada Allah untuk kita anak-anak kesayangannya. Ya sayang ya. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah ya. Tidak semua doa dijawab Tuhan sesuai keinginan manusia. Yes, jawaban doa dari Tuhan ada 3. Apa? Iya, tidak, dan tunggu. Kalau iya berarti Tuhan tahu. Kebutuhan kita berarti Tuhan jawab iya. Tidak, kata Tuhan tidak, karena mungkin itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Atau ada suatu rencana Tuhan yang lain yang lebih indah yang kita minta dari Tuhan. Tuhan memberikan yang indah lagi. Yang ketiga, tunggu. Ini artinya kita diberikan waktu untuk Tuhan, dari Tuhan untuk bersabar. Bersabar menanti jawaban Tuhan, doa-doa kita bersabar, tunggu ya. Iya, tidak, dan tunggu. Itulah jawaban doa. Ingat, itu jawaban doa dari Tuhan. Iya, tidak, dan tunggu. Iya kalau sesuai dengan kebutuhan kita, tidak kalau tidak sesuai dengan kebutuhan kita, atau Tuhan punya rencana lain dari hidup, dari permohonan kita itu, tunggu. Artinya kita harus bersabar dengan jawaban Tuhan ya. Oke. Nah, terkadang Allah memberikan seseorang sakit agar ia belajar bergantung kepada kemahakuasaan Allah. Sebab dalam keterbatasan manusialah kuasa Allah menjadi sempurna. Karunia Allah cukup bukan berarti manusia semua keterbatasan dihilangkan, tetapi dengan karunia itu manusia menjadi kuat untuk mengatasi semua keterbatasannya. Jadi kita ingat, Allah terkadang membiarkan seseorang sakit. Ya seperti saat ini ya sayangnya, mungkin di antara kita ada yang orang tua kita sakit, bahkan kita sendiri sakit COVID gitu ya. Atau orang tua, keluarga dekat kita merasa sedih. Iya benar, sedih Mem, mamaku sakit kena COVID, sedih Mem, papaku sakit, atau sedih Mem, aku juga sakit Mem. Ya memang sedih, tapi ingat sayang, ketika Allah memberikan kita sakit, itu artinya apa? Kita belajar bergantung kepada kemahakuasaan Allah. Sebab dalam keterbatasan, dalam penyakit yang Tuhan berikan kepada kita manusia, kuasa Allah akan sempurna dalamnya. Kenapa? Tuhan akan memberikan kuasanya kita bisa sembuh. Nah, lewat sakit kita bisa memberikan kesaksian kepada banyak orang. Misalnya gini, Mem April misalnya sakit, sedih, memang sedih, tapi Tuhan memberikan anugerah karunia, Mem April sembuh dari sakit Mem April. Mem April bersaksi kepada orang banyak, iya ketika aku sakit, Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Kita bersaksi di dalamnya bahwa ketika kita sakit, bahwa Tuhanlah yang berkuasa menyembuhkan kita. Jadi di tengah-tengah rasa sakit kita, di tengah-tengah kita diberikan sakit, ada kuasa Allah yang sempurna dalam hidup kita. Ya, karunia Allah cukup bukan berarti semua keterbatasan dihilangkan. Bukan berarti kelemahan-kelemahan kita hilang. Ya, aku gak bisa main ini Mem, aku keterbatasan aku tidak pintar matematika, aku tidak jago misalnya menyanyi. Tuhan hilangkan semuanya, Tuhan bisa berikan buat semua kita. Bukan. Tapi dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita manusia, kita menjadi kuat untuk mengatasi semua keterbatasan kita. Mem, aku susah Mem, belajar matematika Mem, aku pusing dengan angka-angka. Itu keterbatasan kita. Iya, artinya apa? Di tengah-tengah keterbatasan kita itu kita harus menjadi kuat. Artinya kuat apa? Belajar untuk lebih lagi. Bagaimana caranya agar bisa menyelesaikan soal matematika yang sulit itu. Nah, kita bisa mengatasi keterbatasan kita dalam belajar matematika yang lemah. Ya, contohnya seperti itu. Jadi ketika kalian merasa belajar matematika atau menghafal itu keterbatasan kalian, ingat, Allah sanggup melakukan segala perkara buat kalian. Di tengah-tengah kalian memohon kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja memampukan otak kalian ini untuk berpikir
untuk matematika yang sulit itu, belajar dengan kemampuan yang dari Tuhan, kalian bisa menyelesaikan matematika dengan baik. Kalian menghafal setengah mati gitu ya, belajar sungguh-sungguh menghafal, kalian pasti mampu. Di situ kalian belajar, oh iya aku kan susah menghafal, tapi puji Tuhan aku bisa menjawab ulangan dengan baik. Itu berkat siapa? Yes, berkat Tuhan yang hidup, ya. Oke, tengah-tengah keterbatasan kita mau belajar Allah turut bekerja di tengah-tengah keterbatasan yang ada dalam diri kita, ya. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita. Kita belajar bahwa karunia Allah cukup bagi kita. Aku kuat karena Allahku. Ingat, keterbatasan yang ada dalam diri kita bukanlah suatu kelemahan yang harus kita diamin. Tapi ketika kita punya kelemahan, keterbatasan, situ kita datang berserah kepada Tuhan. Karena segala perkara dapat kutanggungi dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada kuasa Allah nyata dalam keterbatasan kita. Yes? Oke. Nah, yang menjadi tugas kalian adalah halaman 93, uji kompetensi 3. Kalian tolong kerjakan uji kompetensi 3 ini halaman 93 sampai 96 sampai uraiannya. Apa keterbatasan kalian? Bagaimana cara mengatasinya? Apa harapan kalian? Apa kelebihan kalian? Bagaimana cara mengembangkannya? Apa harapan kalian? Ya, oke. Nah, ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah kita semakin mengerti bahwa Allah ada dalam segala perkara hidup kita, baik kelemahan kita, keterbatasan kita, ataupun di tengah kelebihan atau kekuatan kita. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini lewat video. Biarlah pembelajaran hari ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar. Tengah-tengah keterbatasan yang ada dalam diri kami Tuhan, kami mau menyerahkan kepada Tuhan segala keterbatasan kami. Karena kami tahu Tuhan, kasih karunia Allah cukup bagi kami Tuhan. Karena di tengah-tengah keterbatasan kami ada kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kami mengimani firman Tuhan ini dan nyatalah dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan video ini Tuhan. Biarlah pembelajaran hari ini boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Sedari kecil Tuhan, mereka boleh belajar menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan yang sempurna hari lepas hari buat anak-anak-Mu Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit yang membahayakan di muka bumi saat ini Tuhan. Tutup bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Menjadikan mereka anak yang takut akan Tuhan, anak yang mau dengar-dengaran akan orang tua mereka, anak-anak yang cinta akan Tuhan, dan mereka selalu berserah kepada Engkau ya Bapa. Berkati juga Tuhan kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Kiranya kasih karunia Tuhan juga melimpah dalam kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan berkati kami Tuhan, guru-guru yang mengajar anak-anak-Mu di SDA IFO Sawangan ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan kesehatan Tuhan berikan kepada kami. Biarlah setiap pembelajaran yang kami berikan boleh diterima dengan baik dan menjadi berkat buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus berkati kalian semua. Bye-bye.